Halo Sobat Corong ID. Bukanlah sesuatu yang baru, jika Republik Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Meskipun selama ini, negeri Yahudi itu ngebet banget ingin menggait Indonesia sebagai rekan diplomatiknya. Namun, ya balik lagi, Indonesia yang merupakan salah satu negara muslim penentang Zionis Israel, sampai saat ini ogah punya hubungan diplomatik dengan Israel dan tak mengakui kemerdekaannya. Satu syarat yang hingga kini masih dipegang Indonesia, adalah negeri ini akan mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, asalkan memberikan negara Palestina kemerdekaan. Nah, sahabat sekalian, bak menutup telinganya rapat-rapat, Israel justru tengah getol meluncurkan rayuan maut pada Indonesia. Bahkan, Amerika Serikat sang sekutu negeri Yahudi sampai rela merogoh kocek demi memikat Indonesia bos. Hal ini diketahui dari Bloomberg, menurut seorang pejabat Amerika Serikat, mengatakan jika Indonesia disebut bisa membuka miliaran dolar pembiayaan tambahan dari Amerika, jika bersedia bergabung dalam kesepakatan dengan AS, untuk bergabung dengan negara-negara muslim lain guna bekerja sama dengan Israel. Pasalnya, the US International Development Finance Corporation atau DFC, yakni sebuah badan pemerintah Amerika yang berinvestasi di luar negeri, dapat melipat gandakan portofolio 1 miliar dolar atau sekitar 14 rupiah triliun, jika Indonesia benar-benar bersedia mengembangkan hubungan dengan Israel. Gimana nih bos, mereka sedang merayu Indonesia dengan cuan, karena mungkin mereka juga melihat anggaran Indonesia sekarang sangat rendah. Mungkin karena itulah mereka memutar otaknya dengan melibatkan nominal uang yang cukup besar untuk menggoda kita. Menurutmu gimana nih? Komen di bawah dah. Sahabat sekalian, pada tanggal 20 November tahun 2021, publik tengah geger dan menimbulkan banyak tanya, ketika Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu hingga bicara empat mata dengan utusan Israel, yakni Itai Takner, di Bahrain. Nah bos, apakah mungkin jika Indonesia telah kegocek rayuan Pulau Kelapa, rayuan maut dari Israel dan sekutunya itu? Bahkan, pertemuan itu pun disorot Middle East Monitor, yakni media asal Inggris, yang menduga bahwa pertemuan itu merupakan sinyal pembuka, bahwa kedua negara akan segera menyepakati normalisasi hubungan. Bagaimana tidak, karena keduanya terlihat berdiskusi dalam pertukaran publik, yang jarang terjadi antara pejabat kedua negara. Jadi, sah-sah saja jika banyak pihak berspekulasi, bila Indonesia akan mengakhiri ini dan membuat perjanjian damai bersejarah antara kedua negara. Namun ternyata, berbagai kabar burung tersebut telah dipatahkan oleh Dhanil dalam sesi wawancaranya. Di mana beliau mengatakan, jika Menhan Prabowo hanyalah berpapasan dan bertemu, sebagai sesama peserta konferensi di lokasi konferensi. Karena memang, Pak Prabowo sebelumnya memberikan pidato kunci dan menjawab berbagai pertanyaan, dari beberapa peserta konferensi yang diselenggarakan The International Institute Strategic Studies di Bahrain. Terlepas dari itu, hingga kini pun Prabowo akan tetap teguh, pada sikap membela Palestina dalam konflik negara itu dengan Israel. Bahkan, secara terang benderang Prabowo mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina, dan mendukung penuh negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Begitupun dengan Presiden Joko Widodo yang masih tetap tegas, jika Indonesia tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel, hingga terwujudnya perdamaian abadi antara rakyat Palestina dan Israel. Jadi, jangan khawatir bila Indonesia akan termakan bujuk rayu mereka bos. Sahabat sekalian, meski Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel, namun kedua negara memiliki hubungan dagang bos. Bahkan, dalam 5 tahun terakhir saja nilai barang yang diimpor dari Israel ke Indonesia mencapai 345,45 juta dolar Amerika Serikat atau setara 4,9 triliun rupiah sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2020. Lantas, bagaimana menurutmu terkait berita ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya, dan sekian dulu dari admin, terima kasih.